Mungkin yang menjadi salah satu bukti bahwa kita orang Nusantara, kita orang Indonesia itu adalah termasuk dari keturunan Rasulullah, entah dari jalur mana, itu adalah kita hidup di Indonesia, kita lahir itu sudah memeluk agama Islam. Sebab orang tua kita Islam, kemudian kakek nenek kita orang Islam, dan seterusnya ke atas itu juga orang Islam, sehingga kita lahir itu sudah memeluk agama Islam. Nah, itu mungkin sebagai salah satu bukti bahwa leluhur kita itu memang keturunan Kanjeng Nabi. Berbeda dengan orang yang misalnya mu'alaf atau dulunya belum Islam kemudian masuk Islam. Nah, itu bisa jadi mereka ini bukan keturunan Kanjeng Nabi, tapi bisa jadi juga mereka ini adalah dzurriyyah Nabi yang memang kebetulan atas takdir Tuhan leluhurnya itu ada yang keluar dari Islam. Tapi bagi kita yang ketika lahir sudah memeluk agama Islam, kita itu harus yakin dan percaya bahwa leluhur kita itu adalah leluhur yang hebat, bahwa leluhur kita itu kalau diurutkan ke atas itu nyambungnya itu ke para ulama, para kiai, ke para wali, dan mudah-mudahan juga nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab faktanya kita lahir sudah membawa agama Islam. Itu saja. Kemudian terkait tentang adanya polemik Ba'alawi. Hingga saat ini ternyata para habaib itu belum ada yang berani mendeklarasikan diri bahwa mereka bukanlah dzurriyyah Nabi. Dan ini malah ada sebuah video yang disampaikan oleh seorang habib yang ini sangat berbahaya sekali ya. Kita simak bersama videonya ya. Mau edan, Ya. mau sesat, mau sesat. Mau edan, mau sesat. Keturunan Nabi, mau edan, mau sesat, Ya. mau sesat, mau bodoh, mau tidak normal, Ya. tetap dia ada darahnya Nabi dalam dirinya. Nah, Jadi kemuliaannya zat, kemuliaannya zat. zatiyahnya, zatan. Jadi secara tidak langsung kita itu kan didoktrin untuk memuja keturunan Ba'alawi dari Yaman ya. Karena di sini disebutkan bahwa meskipun orangnya gila, tidak cerdas dan tidak waras, tapi karena membawa darah Nabi itu dianjurkan atau apa ya? Atau istilahnya itu orang itu digiring agar tetap menghormati dan menghargai orang tersebut. Nah, ini kalau yang menyampaikan seperti ini orang di luar kalangan habaib itu masih agak masuk akal. Nah, ini yang menyampaikan habaib sendiri, ini kan secara logika sudah tidak nyambung. Jadi bagaimana mungkin Kanjeng Nabi kok mengajari hal yang seperti itu? Kan sudah tidak masuk akal. Jadi sekarang itu makin lama itu memang makin kelihatan. Jadi dulu itu kita itu mungkin banyak ya yang menjadi korban doktrin Ba'alawi. Dan mungkin tidak sedikit dari kita yang dulu itu menjadi pengikutnya habaib dari Yaman. Itu kan cuma karena percaya dan taunya bahwa habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi orang yang ikut atau menjadi muhibin atau menjadi budaknya Habib itu bukan karena memandang si Habib ini adalah seorang yang alim, seorang ahli kitab, ataukah seorang ahli Quran. Tapi kan kebanyakan mengikuti habaib ini kan karena percaya bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu saja. Nah sekarang kalau semua itu sudah terungkap bahwa ternyata mereka para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi, ya otomatis rakyat di negeri ini akan berbalik arah atau berpindah haluan. Sebab ternyata apa yang disangkakan oleh rakyat di negeri ini semuanya itu salah. Dulu menganggap habaib adalah dzurriyyah Nabi, tapi ternyata sekarang sudah terungkap bahwa habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, ya otomatis para mukibin, para pengikut akan lari terbirit-birit. Dan sekarang itu saatnya kita itu kembali kepada ajaran leluhur kita. Saatnya kita kembali kepada ulama dan kiai Nusantara, kiai kampung, ulama kampung, ustadz atau siapapun itu yang jelas-jelas berjuang menyebarkan Islam di negeri ini. Dan nenek moyang mereka dulu itu juga tentunya adalah salah satu dari
pejuang kemerdekaan di negeri ini. Sementara kalau para habaib itu kan jelas dulu itu datang di Nusantara itu kan karena didatangkan oleh Belanda. Dan mereka juga membantu Belanda menjadi anteknya penjajah Belanda. Nah ini kan sudah tidak nyambung. Sehingga kalau kita kembalikan ke masa lalu, ya harusnya kalau leluhur kita itu dulunya itu pejuang yang ikut membela bangsa ini mengusir penjajah, ya harusnya tidak mau dong sepakat atau berdekatan dengan anteknya penjajah. Jadi kalau misalkan sekarang itu rakyat mungkin masih kebanyakan atau beberapa orang itu masih bingung kenapa dulu ulama-ulama dulu tidak bilang bahwa habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi dan lain-lain, itu kan karena waktu itu mungkin waktunya belum tepat dan belum ada suatu kondisi atau kejadian yang mengharuskan para kiai atau ulama untuk menyampaikan hal tersebut. Nah sekarang kan sudah saatnya. Karena kalau kita lihat fakta di lapangan, tidak sedikit oknum habib yang terang-terangan melawan pemerintahan yang sah. Ada juga oknum habib yang terang-terangan menghina ulama dan kiai Nusantara dengan kata-kata yang sangat kotor. Misalnya ada habib yang bilang bahwa katanya satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sebuah penghinaan yang luar biasa yang merendahkan harga diri orang pribumi Nusantara. Kemudian ada juga oknum habib yang bilang bahwa kepala ulama atau kiai dibandingkan dengan telapak kaki Habib itu lebih mulia telapak kaki Habib. Ini kan sebuah doktrin yang menyesatkan, yang sangat menghina. Jadi tidak mungkin Kanjeng Nabi itu akan mengajari hal yang demikian kepada anak cucunya. Sehingga dari sini saja sudah kelihatan, apalagi kalau dilakukan tes DNA, semua itu akan terlihat lebih jelas lagi. Dan kalau kita lihat beritanya, memang ada beberapa habib yang sudah melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya memang tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Dan harusnya hal itu disampaikan ke publik, disampaikan ke masyarakat umum. Dan harusnya para pengikut habib itu juga mulai sadar. Jadi Anda itu bisa dikatakan tersesat di jalan yang kurang benar. Jadi saatnya Anda itu kembali ke rel yang awal, rel yang benar, yakni mengikuti para kiai dan ulama Nusantara.